Selamat pagi, baik lagi di podcast kita kali ini. Kali ini kita kedatangan dua tamu nih dari mahasiswa Fakultas Psikologi Unjani, ada Raisa sama Nabila. Bisa perkenalkan dulu nggak nih, Raisa sama Nabila? Halo, kenalin aku Raisa Salsabila, mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Unjani. Halo, kenalin nama aku Nabila Zalpa. Aku juga mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Uh, jadi sekarang aku mau nanya dikit nih, katanya kan kemarin kalian baru ada ujian tes praktikal gitu ya di kampus, bener nggak? Iya, Iya, betul. betul. Eh, Ujian tes praktikal tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain sedikit nggak? Ya, jadi aku jawab mungkin ya. Jadi Oke, oke. tes klasikal itu kayak tes yang diberikan secara bersama gitu terhadap lebih dari satu orang. Jadi kayak kita ngasih instruksi ke orang lain tentang subtes apa yang mau dikerjain sih kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau pas kemarin ujian tuh yang kita tuh ngasih ke penguji gitu loh, depan penguji gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Berarti kalian kayak buat psikotes gitu ya atau kayak gimana? Iya, Iya, buat iya, iya. Kayak gitu. psikotes. Berarti pengalaman pertama ya. Iya. Bisa diceritain nggak sih gimana rasanya pengalaman berarti battery test kemarin tuh kayak gimana sih perasaan kalian, pengalaman kalian tuh kayak gimana? Hmm. Kalau waktu aku kemarin sih, alhamdulillah pas pelaksanaannya cukup lancar ya. Cuman ada beberapa part yang missing aja karena itu agak struggle paling di bagian menghafal sama buat menguasai sebelumnya itu. Karena kan materinya banyak ya, subtes-subtesnya juga banyak. Terus dalam jangka waktunya cukup singkat juga sih, kebetulan lagi UAS juga. Jadi struggle pas bagian menghafalnya itu sebelumnya. Berarti mungkin karena deg-degan juga kali ya. Iya, dan jadi beberapa tuh ada yang belum hafal juga, belum kekuasain gitu loh si materinya. Berarti mungkin sebagian materinya udah pernah masuk ke long term memory mungkin ya. Jadi udah ada yang sebagian yang ini. Iya, yang sebagian tuh udah karena aku tuh sempat ini kan ada praktikum juga. Jadi dikit-dikit kayak udah sering disetor tuh hafalannya. Jadi untuk beberapa subdes tuh ada yang udah masuk long term memory, artinya udah hafal hafal banget gitu. Tapi untuk beberapa subdes tuh masih belum hafal karena ya belum pernah dites sebelumnya gitu sih. Oke. Kalau Nabila gimana nih pengalaman pertamanya? Wah, kalau aku tuh rasanya itu campur aduk, deg-degan banget sih ya. Apalagi suasananya pas masuk ruangan tuh kerasa tegang banget gitu ya. Karena walaupun sebelumnya udah mempersiapin juga ya materi apa yang sekiranya nanti keluar, tapi tetap aja gitu aku tuh ngerasa terlalu percaya diri gitu ya sebelumnya bahwa bakal dapet tes yang sesuai gitu. Ternyata walaupun nggak susah-susah banget, tapi gara-gara nervous yang tadinya harusnya lancar gitu jadi kurang optimal sih kalau aku gara-gara apa ya sedikit kurang lugas gitu penyampaian saatnya. Mungkin karena tegang juga jadi buyar semua ya hafalan-hafalannya gitu kali ya. Terus berarti apa ya yang kendala yang kayak bener-bener mengganggu kalian nggak pas tes kemarin? Kalau dari aku kendalanya tuh kemarin sempat ngeblank dan jadinya tuh ada beberapa step yang missing nggak tersampaikan dan itu stepnya tuh padahal cukup penting karena ya itu tadi faktornya mungkin karena gugup juga dan sistemnya tuh kan kemarin tuh diacak ya dari sekian banyak subtes jadi kita masuk ke dalam ruangan cuma sama dosen penguji terus ngambil pilihan gitu kayak kertas yang udah siapin digulung-gulung terus sambil diacak jadi kita nggak tahu tuh bakal ke bagian apa. Nah, karena diacak itu jadinya kayak waktu buat nginget-ngingetnya juga cepat dan terbatas. Jadinya pas penyampaiannya kadang terlalu ngomongnya jadi terlalu cepat, akhirnya belibet karena takut keburu lupa. Oh berarti ini pelafalannya kurang jelas gitu ya karena ngomong terburu-buru gitu ya? Ya, berarti itu berkaitan juga sama working memory. Jadi karena memori itu terbatas, jadi cenderung buat kalau ngomong tuh belibet karena takut keburu lupa gitu. Terus kemarin juga kayak kadang lupa pengen ngomong apa ya di pikiran tuh udah ada, cuman nggak bisa disampaikan ke mulut itu susah gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau dari Nabila gimana nih? Ada kendala nggak untuk kemarin? Kalau aku sendiri kendalanya itu ngerasa nervous sendiri itu ya yang akibatin aku tuh mengalami kegagalan memori atau lupa itu sendiri ya karena
lamanya antara proses pemahaman aku sama usaha mengingat materi yang ada di diktat tuh ya. Jadi ngeblank apa yang mau disampaikan. Terus di beberapa bagian juga aku ngerasa tahu gitu ya terhadap apa yang mau aku sampaikan, tapi nggak nyampe di mulut gitu. Jadi mengalami tip of tongue itu yang jadi karena tahu tapi sulit gitu. Oke, terus terus kalian tuh kan klasikal ini banyak banget terus dan harus dihafal juga kan ya. Terus gimana sih cara kalian kayak buat biar si hafalannya kan banyak tapi ya tetap harus berjalan gitu waktu biar ada progres, gimana sih cara kalian ngafalnya? Kalau dari aku, karena buat klasika tuh paling penting itu harus ngafalin ya, karena kalau nggak dihafal tuh nggak akan bisa, beda sama kalau kita ulangan atau ujian lain-lainnya. Jadi kalau cara aku ningkatin hafalan tuh itu dengan cara mengulang-ulang. Mengulang-ulang kayak rutin per hari atau mungkin dalam satu hari dibagi ke beberapa waktu, dikhususkan buat menghafal itu secara diulang-ulang atau yang biasanya tuh disebut rehearsal ya, karena kalau misalkan dengan adanya pengulangan tuh nanti memori yang asalnya itu terbatas di otak kita, tapi karena kita udah saat mengulang-ulang itu kita hafal pembedanya, kita hafal ciri-cirinya apa, secara tidak langsung nanti lama-kelamaan akan masuk dan diproses menjadi long term memory gitu. Berarti kalau Reza ini tipe-tipe harus yang sering diingat-ingat lagi di rehearsal gitu ya, mungkin biar lebih nempel juga gitu ya. Kalau dari Nabila kayak gimana? Kalau aku tuh ya, durasi berapa lama waktu menghafal itu nggak terlalu penting ya buat aku. Yang paling penting itu harus dalam keadaan fokus. Jadi saat kita menghafal, kita harus benar-benar fokus. Karena saat kita fokus, jadi kita dapat memahami materi itu. Karena saat kita fokus tuh materi yang diserap tuh akan lebih mudah, dan ketika kita sudah paham, maka kita tidak perlu waktu yang lama itu untuk menghafal. Memahami tersebut tuh kayak masuk dalam kategori strategi memori melalui latihan, yaitu kita tuh belajar mengulang informasi terkait materi dari long term memory yang dikatakan Raisa tadi. Kayak gitu. Berarti sama juga ya, harus sering-sering ulang, dan kalau Nabila ini harus lebih fokus gitu ya pas ngafalnya, biar nggak ngabisin waktu yang banyak. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih, aku jadi dapat banyak insight tentang ya pengetahuan klasikal, harus juga tips-tips ngapal atau eh, tips-tips ngapal sama kayak gimana sih cara yang lebih enaknya gitu ya buat ngapal. Apalagi diktat kan banyak banget ya, isinya tebal. Kalau dihafal semua mungkin nggak akan hafal, mungkin emang harus ada cara-cara kayak gitunya ya gitu. Oke, Iya. aku mau ngucapin makasih banget atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya. Ya, makasih Oke. juga atas kesempatannya. Oke.